Betul, betul, betul. Buah sapu, angkat sapu. Angkat, sapunya diangkat, ayo. Merdeka, merdeka, merdeka. Lagi, sudah sarapan belum? Atos. Siap. Udah mau dipoto ya? Ayo sini, ayo. Lah, ayo. Mereka. Merdeka. Jelas. Siap, terima kasih. Lagi, sehat selalu. Ayo mau dipoto-foto. Siap, tegak, gerak. Ya, foto dulu. Mana asalnya? Puncak Jaya. Satu, dua, lagi satu, dua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo sini. Oke. Terima kasih. Woi, sudah latihan sudah barisnya. Ayo foto sini, foto. Foto Foto sini. Sekdes ini foto. Oke, terima kasih. Dari Limas, Bapak izin. Terima kasih. Ayo, Jelas. sini Limas. Ya siap. Kalian numpang kolot namun bisa ngilo. Penting. Ya, kosong. Ayo, kepengker. Ya, siap. Ayo. Satu, dua, tiga. Merdeka. Hidup Limas. Hidup. Oh, mantap. Iya. Mau pacul. Ayo, betul. Betul. Buah sapu, angkat sapunya, angkat. Angkat. Merdeka. Kasih. Tegap, gerak. Ayo, sini. Udah di situ aja. Ngadep situ. Di depan. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Maju! Jalan. Bagus banget ya, semua dilibatkan dari para pekerja, tukang sapu, petani, nelayan, semua elemen masyarakat dilibatkan oleh KCM tanpa terkecuali. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pacul. Ya, itu dia. Baru di zaman KDM semua elemen masyarakat dilibatkan dalam upacara HUT RI kemerdekaan ke-81. Dan hebatnya lagi, para pekerja dan elemen-elemen masyarakat ini mendapatkan kursi VIP. Dan sebagai gantinya para pejabat-pejabat pemerintah diharuskan untuk berpanas-panasan di bawah sinar matahari. Kita lanjutkan videonya.
Pemandangan berbeda dan syarat makna mewarnai peringatan upacara bendera hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di halaman Gedung Sate atau Pesanggerahan Pancarasa, Ya. Kota Bandung, pada Senin, 17 Agustus 2026. Jika pada perayaan kenegaraan umumnya deretan saung kehormatan VIP selalu diisi oleh jajaran pejabat tinggi negara, tahun ini suasana berbalik total. Panggung utama dan kursi paling terhormat justru diperuntukkan bagi warga sipil yang berprofesi sebagai pekerja lapangan dan pelayan masyarakat, para petani, pengemudi ojek online, petugas kebersihan jalanan, hingga kuli bangunan tanpa duduk rapi menempati kursi VIP di bawah saung semi permanen yang dibangun khusus untuk peringatan tersebut. Sementara itu, para pejabat Baik banget ya. pemerintahan, jajaran anggota DPRD, serta perwira dari unsur TNI dan Polri berada di area depan di luar tenda kehormatan. Penempatan posisi yang tidak biasa ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat atas keringat dan kontribusi nyata rakyat kecil dalam menopang pembangunan daerah. Betul. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dalam amanatnya menyampaikan rasa terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada para pejabat dan tamu undangan yang bersedia mengalah dan berdiri di luar saung VIP. Deddy menjelaskan bahwa perlakuan istimewa kepada warga sipil tersebut merupakan wujud penghormatan bagi mereka yang selama ini bekerja keras di garis depan. Betul, setuju Termasuk saya. para kuli bangunan yang telah bercucuran keringat menuntaskan pembangunan dan penataan halaman Gedung Sate hingga kini megah dengan nama Pesanggerahan Pancarasa. Selain para pekerja konstruksi, Gubernur Deddy Mulyadi secara khusus memberikan apresiasi kepada ribuan petugas kebersihan atau tukang sapu jalanan yang hadir mengikuti upacara. Menurut Deddy, peran para petugas kebersihan sangat vital dalam menjaga wajah Jawa Barat tetap bersih dan asri setiap hari. Betul, setuju Pemprov banget. Jabar sendiri telah merekrut lebih dari 3.000 petugas kebersihan untuk memastikan penataan lingkungan di seluruh wilayah Jawa Barat berjalan secara optimal. Di balik kemeriahan peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Ya. Gubernur Deddy Mulyadi melontarkan refleksi mendalam dan jujur terkait kondisi sosial masyarakat. Ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf karena pemerintah belum sepenuhnya mampu memerdekakan seluruh warga Jawa Barat dari himpitan persoalan mendasar. Deddy mengungkapkan bahwa saat ini masih ada sekitar 80.000 warga Jawa Barat yang belum menikmati akses jaringan listrik. Meski angka tersebut telah mengalami penurunan drastis dibanding awal masa jabatannya pada tahun 2025, yang kala itu mencatat lebih dari 500.000 warga belum berlistrik. Kondisi ini dinilai sebagai sebuah ironi yang memprihatinkan. Pasalnya, Jawa Barat merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya energi, mulai dari pembangkit listrik tenaga air hingga energi panas bumi. Oleh sebab itu, penataan anggaran Pemprov Jabar akan terus dipertajam agar seluruh warga bisa menikmati listrik secara merata pada tahun 2027. Tak hanya aspek energi, Deddy juga menyoroti sektor pelayanan kesehatan. Betul. Setuju Ia saya. menegaskan komitmen Pemprov Jabar agar tidak ada lagi masyarakat yang terbebani biaya medis hingga berutang saat keluar dari rumah sakit. Pembangunan kesejahteraan ini, tegasnya, membutuhkan sinergi kuat antara Pemprov, DPRD, dan seluruh instansi terkait demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, Dan makmur. makmur. Betul. Dan saya ucapkan terima kasih. Hari ini upacara juga diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh areal jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat yang hampir kita rekrut lebih dari 3.000 orang. Di hari kemerdekaan yang ke-81 ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang berada di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, Ya. di luar daerah Provinsi Jawa Barat, bahkan sampai di luar negeri untuk mencari nafkah. Kami menyampaikan permohonan maaf. 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Iya, Pak. Saya paham. Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik, sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan 2027 akan kami selesaikan. Di 2025 pada saat kami menjabat, ada 500.000 lebih rakyat Jawa Barat 500.000 tidak memiliki lebih. listrik. Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, baik geotermal, pembangkit listrik tenaga air yang terhampar luas dari mulai Jatiluhur, Jatigede, Cirata, Saguling, dan seluruhnya terhampar menyalakan listrik yang menerangi Jawa Barat dan berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk geotermal di berbagai pegunungan di Jawa Barat. Tetapi ada sebuah ironi,
ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik. Betul, ironis sekali ya. Seluruh ironi itu harus kita selesaikan secara bersama dengan upaya melakukan penataan dalam sistem keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terarah pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar warga. Bagaimana Jawa Barat harus dilindungi rakyatnya dari gangguan kesehatan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan. Betul. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang terhimpit karena kemiskinannya, meninggal tanpa perawatan dari dokter dan para medis. Setuju Tidak boleh sekali. ada rakyat Jawa Barat yang terlahir kemudian sesar dan akhirnya KTP-nya ditahan oleh rumah sakit karena ketidakmampuan pembiayaan. Setuju. Seluruhnya akan kita wujudkan secara bersama dengan kerja secara bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat, seluruh instansi vertikal, baik Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Kodam 3 Siliwangi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Kantor Wilayah, Kementerian Agama, semuanya harus bahu-membahu. Ya, Instansi harus kita, bahu-membahu, ada ya. instansi daerah, ada instansi vertikal, tetapi tujuan kita adalah satu, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Rasa adil memiliki dua kualifikasi. Yang pertama adalah keadilan komutatif, di mana kita memiliki hak yang sama. Kita berhak menghirup udara bersih dalam setiap hari, walaupun udaranya tidak semua bersih sampai hari ini. Kita berhak mengenyam pendidikan, kita berhak menerima layanan kesehatan, kita berhak mengeluarkan pendapat dan merdeka dalam berorganisasi. Betul. Tetapi tetap dipertanggungjawabkan seluruh tindakan kita. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Setuju Itulah banget. kemerdekaan komutatif. Walaupun seluruh kemerdekaan itu pun belum bisa dinikmati oleh seluruh warga. Kemerdekaan distributif, keadilan distributif kita wujudkan dengan apa? Berdasarkan prestasi yang dimiliki oleh setiap orang. Prestasi, Maka ya. negara harus memberikan ruang bagi siapapun warganya untuk berprestasi tanpa dihalang-halangi. Betul, Negara merdeka, tidak ada lagi kalimat kaum caca. Negara merdeka, tidak ada lagi kalimat kaum menak. Negara merdeka, tidak lagi orang berpangkat. Semuanya merdeka. Merdeka. Berhak mendapatkan yang terbaik. Berhak meraih kedudukan yang terbaik dan yang tertinggi di negeri ini. Betul. Itulah makna kemerdekaan. Seluruh rangkaian makna kemerdekaan itu harus dikerjakan secara bersama, dikerjakan oleh pemimpin yang mengerti mengelola anggaran, fokus pada apa yang menjadi kebutuhan, menunda seluruh hasad pribadinya, menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinasnya sebanyak-banyaknya menggunakan uang negara, menunda. Maka seluruh penundaan itu diarahkan untuk apa? Mengangkat derajat agar masyarakat Jawa Barat setingkat demi setingkat angka pendidikannya semakin meningkat, tidak lagi terus berkutat di 8 tahun ke depan, harus kita meraih minimal 12 tahun. Pemandangan berbeda dan syarat makna mewarnai Oke. peringatan upacara. Menurut saya, peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa Barat pada 17 Agustus 2026 memiliki makna yang jauh lebih penting daripada sekedar pengibaran bendera dan seremoni tahunan. Untuk pertama kalinya, upacara tingkat Provinsi Jawa Barat dilaksanakan di halaman Gedung Sate. Ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat hadir untuk merasakan atmosfer peringatan kemerdekaan secara lebih dekat. Namun di balik kemeriahan tersebut ada sebuah pertanyaan penting. Sejauh mana masyarakat Jawa Barat benar-benar telah merasakan arti dari kemerdekaan? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika dalam momentum tersebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi justru menyoroti persoalan layanan dasar masyarakat. Salah satu yang menguat
Yang mencuat adalah masih adanya sekitar 80.000 rumah tangga di Jawa Barat yang disebut belum mendapatkan akses listrik. Bagi saya, fakta tersebut merupakan sebuah ironi. Kita bisa menggelar upacara yang megah. Kita bisa memenuhi gedung sate dengan warna merah putih. Kita bisa menghadirkan berbagai pertunjukan dan tetapi ukuran keberhasilan kemerdekaan sebenarnya bukan hanya setiap meriah sebuah perayaan berlangsung. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah rakyat di pelosok Jawa Barat sudah mendapatkan kehidupan yang layak, ataukah anak-anak mereka bisa belajar dengan fasilitas yang memadai. Apakah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah? Apakah setiap keluarga memiliki akses listrik? Apakah masyarakat desa mempunyai kesempatan ekonomi yang sama dengan masyarakat di kota? Dan apakah pembangunan benar-benar dirasakan secara merata? Inilah yang menurut saya paling penting dari suasana Jawa Barat pada 17 Agustus kemarin. Kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada simbol. Merah putih bukan hanya warna yang berkibar di tiang bendera. Kemerdekaan terus hadir dalam bentuk pelayanan pemerintah yang nyata. Karena pertanyaan mengenai belum meratanya layanan dasar justru menjadi bagian yang sangat penting dari refleksi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan mengoptimalkan layanan dasar termasuk listrik, kesehatan, pendidikan, dan sektor ekonomi masyarakat. Menurut saya ini adalah tantangan besar bagi kepemimpinan Deddy Mulyadi. Masyarakat tentu hanya membutuhkan pidato tentang berubah pada membutuhkan perubahan yang bisa dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika masih ada puluhan ribu rumah tangga yang belum menikmati listrik, maka pekerjaan pemerintah belum selesai. Jika masih ada ketimpangan pelayanan antara perkotaan dan pelosok, maka pembangunan belum bisa disebut benar-benar merata. Dan jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, maka makna kemerdekaan harus terus diperjuangkan. Disinilah saya akan menjadi sisi positif dari upacara tahun ini, membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat secara langsung peringatan kemerdekaan di Gedung Sate, memberikan kesan bahwa simbol pemerintahan tidak harus terasa jauh dari rakyat. Gedung Sate bukan hanya kantor pemerintahan, ia juga merupakan simbol Jawa Barat. Ketika masyarakat berkumpul di sana memperingati kemerdekaan, ada pesan bahwa perintahnya dan rakyat seharusnya berdiri dalam satu ruang perjuangan yang sama. Tetapi setelah upacara selesai, tantangan sebenarnya justru dimulai. Bendera diturunkan, panggung dibongkar, dan para pejabat kembali ke kantor. Masyarakat kembali ke rumah masing-masing. Dan saat itulah pemerintah harus membuktikan apakah semangat kemerdekaan yang disampaikan pada 17 Agustus benar-benar berubah menjadi kebijakan dan kerja yang nyata. Menurut saya, wajah Jawa Barat hari ini adalah wajah provinsi yang memiliki potensi sangat besar, tapi sekaligus masih bisa menghadapi ketimpangan dan persoalan yang mendasar. Jawa Barat memiliki industri besar, kota-kota maju, pusat pendidikan, sektor pertanian, pariwisata, serta jumlah penduduk yang sangat besar. Namun kemajuan tersebut tidak boleh membuat pemerintah lupa bahwa masih ada masyarakat yang membutuhkan perhatian. Karena pada akhirnya keberhasilan sebuah pemerintah bukan diukur dari seberapa indah upacaranya, bukan pula dari seberapa ramai masyarakat yang memenuhi lapangan, melainkan seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan. Itulah menurut saya makna dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Upacara 17 Agustus seharusnya menjadi cermin, dan jika bahwa Jawa Barat melihat dirinya sendiri melalui cermin tersebut, maka yang dilihat bukan hanya kebanggaan tetapi juga pekerjaan rumah. Jawa Barat sedang bergerak, tetapi perjalanan menuju Jawa Barat yang benar-benar maju, adil, dan sejahtera masih panjang. Karena kemerdekaan bukan garis akhir, kemerdekaan adalah tanggung jawab yang harus diperjuangkan setiap hari.